Mengapa ada konsep yang namanya pernikahan? Mengapa walaupun sudah resmi menikah, masih saja tetap batal wudhu ketika bersentuhan? Perihal wudhu merupakan suatu hal yang sangat eksklusif. Bahkan untuk pasangan suami istri saja yang sudah jelas sah. Pertanyaannya, kenapa wudhu begitu spesial? Tidakkah pernikahan hanya semacam kontrak resmi di dunia? Yang nyatanya juga kontrak itu bisa diputuskan dengan perceraian. Mengapa ada konsep yang namanya pernikahan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika direnungkan lebih dalam, ia membawa kita pada pemahaman yang luas tentang hubungan antar manusia, ikatan spiritual, dan peran hukum dalam mengatur kehidupan. Pernikahan bukan hanya soal cinta. Ia bukan sekedar simbol kebahagiaan yang dirayakan dengan pesta, gaun mewah, dan foto prewedding yang tersebar di sosial media. Pernikahan adalah institusi. Ia adalah kesepakatan suci yang menjadi fondasi dari keluarga. Di dalamnya ada amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Tapi anehnya, walaupun sepasang suami istri telah sah hidup bersama, tidur bersama, bahkan berhubungan badan secara halal tentunya, mereka tetap saja batal wudhu ketika bersentuhan. Kenapa? Pertanyaan ini seringkali muncul tanpa benar-benar dicari jawabannya. Kita menganggapnya sebagai bagian dari aturan agama yang harus diterima. Tapi di balik aturan itu sebenarnya ada hikmah dan filosofi yang mendalam. Mengapa manusia perlu mengikatkan diri secara formal hanya untuk menjalani hidup bersama seseorang? Bukankah cinta itu urusan hati dan hati tak bisa dikontrak? Namun dalam realitas sosial dan spiritual, pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua insan. Ia adalah pengakuan di bumi dan juga di langit. Ia adalah kontrak, tapi bukan kontrak biasa. Ia bukan cuma perjanjian sipil, tetapi juga amanah ilahi. Tapi di balik semua itu muncul pertanyaan yang lebih pelik dan menggugah. Jika pernikahan sudah sah secara agama dan negara, jika pasangan suami istri bahkan halal bersentuhan dan berhubungan secara fisik, mengapa tetap saja wudhu mereka tetap batal ketika bersentuhan kulit? Bukankah logikanya, jika sudah menikah, maka tak ada lagi batas-batas aurat dan kenajisan dalam konteks kedekatan fisik? Pertanyaan ini sebenarnya bukan sekedar soal fikih. Ia adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang konsep kesucian, hubungan antara manusia dan Tuhan, serta peran simbolik yang luar biasa dari wudhu itu sendiri. Wudhu adalah sebuah praktik yang sederhana, tapi bermakna sangat dalam. Ia bukan cuma membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ia bukan hanya kebersihan lahiriah. Wudhu adalah gerbang untuk masuk ke hadapan Tuhan. Ia adalah simbol kesiapan. Ia adalah tanda bahwa seorang hamba hendak meninggalkan dunia sejenak untuk berdiri di hadapan Sang Pencipta. Dalam Islam, wudhu adalah proses menyucikan diri sebelum menghadap Allah. Maka tak heran jika ia diperlakukan dengan begitu istimewa. Bayangkan seorang tamu yang hendak menghadap raja. Ia tak bisa datang begitu saja. Ia harus bersih, rapi, dan menunjukkan rasa hormat. Wudhu adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Maka tidak heran jika syariat memperlakukan wudhu sebagai sesuatu yang sangat eksklusif. Ketika seseorang bersentuhan dengan pasangan, meskipun mereka sudah halal satu sama lain, sentuhan itu tetap bisa membatalkan wudhu. Dan ini bukan karena sentuhan itu adalah najis, bukan karena pasangan dianggap kotor, tapi karena wudhu adalah status spiritual yang sangat tinggi. Dan segala yang menyentuh emosi, hawa nafsu, dan kedekatan fisik bisa menggeser keseimbangan dari wudhu. Kita terbiasa melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Dan memang benar, pernikahan adalah ibadah. Namun tetap, ia adalah sebuah kontrak duniawi. Ia diatur dengan ijab qabul.
disaksikan manusia, dan disahkan oleh negara. Tetapi seperti kontrak lainnya, kontrak pernikahan pun bisa berakhir, bisa putus, bisa batal. Maka jangan heran jika pernikahan tidak otomatis menjadi jaminan bagi hal-hal yang bersifat ukhrawi. Sentuhan antara suami dan istri tetap bisa membatalkan wudhu, karena pernikahan bukanlah tiket bebas untuk menembus aturan spiritual. Pernikahan bisa suci, bisa pula penuh konflik. Ia adalah ruang ujian bagi dua insan yang berbeda untuk belajar memahami, mengasihi, dan saling menundukkan ego. Tapi itu semua tetap berada dalam lingkup dunia, sedangkan wudhu adalah pintu gerbang ke akhirat. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, kalau begitu seberapa sucikah sebuah pernikahan itu sendiri? Pernikahan adalah jalan ibadah. Ia bukan sekedar urusan asmara. Ia adalah wadah yang disyariatkan untuk menjaga kehormatan, untuk menumbuhkan cinta yang berkah, dan untuk membangun peradaban. Tapi seperti halnya semua urusan dunia, ia juga bisa berakhir, ia bisa berpisah, ia bisa batal, dan ia bisa diceraikan. Berarti benar, pernikahan tetaplah kontrak. Mulia tapi urusan duniawi, tinggi tetapi tetap manusiawi. Maka tidak perlu heran jika pernikahan tidak menghapus kebutuhan wudhu. Karena wudhu bukan urusan dua insan, ia adalah urusan antara hamba dan Tuhannya. Wudhu adalah wilayah vertikal, sedangkan pernikahan, seindah apapun, tetaplah wilayah horizontal. Dari sinilah kita bisa merenung betapa Islam mengajarkan kita untuk selalu memisahkan antara cinta kepada manusia dan kesucian yang kita bawa untuk menghadap Tuhan. Sentuhan itu tidak pernah netral. Sentuhan membawa makna. Ia bisa menjadi isyarat cinta, nafsu, ketenangan, atau justru kegelisahan. Dalam Islam, sentuhan bukanlah hal yang dianggap remeh. Bahkan dalam kondisi wudhu sekalipun, sentuhan bisa menjadi pertanda bahwa seseorang telah kembali bersentuhan dengan dunia, dengan perasaannya, dengan syahwatnya, atau bahkan dengan distraksi dari fokus ibadahnya. Inilah kenapa wudhu bisa menjadi batal. Bukan karena dosa, bukan karena jijik, tapi karena Islam begitu hati-hati dalam menjaga kesucian ibadah. Allah ingin ketika kita sholat, ketika kita sujud, kita benar-benar hadir. Fisik kita bersih, pikiran kita fokus, dan hati kita jernih. Wudhu mengajak kita untuk sadar, untuk tidak gegabah, bahkan dalam hal sekecil menyentuh pasangan. Ia bukan larangan, tapi sebagai pengingat bahwa hubungan manusia sedekat apapun itu tetaplah berbeda dengan hubungan manusia dan Tuhan. Di antara semua syariat, wudhu adalah salah satu yang paling sering diulang. Sehari bisa berkali-kali, padahal jika hanya dinilai dari kebersihan fisik, tubuh kita belum tentu kotor. Tapi wudhu bukan hanya soal fisik. Wudhu adalah riset. Ia seperti tombol refresh dalam kehidupan spiritual kita. Setiap kali kita wudhu, kita kembali pada titik kesadaran. Kita menarik diri dari hiruk-pikuk dunia dan mulai mempersiapkan diri untuk berdialog dengan Tuhan. Inilah mengapa wudhu menjadi spesial. Ia adalah status. Ia adalah wilayah transenden di mana manusia berada dalam keadaan siap untuk menghadap Rabb-Nya. Dan ketika status ini terganggu oleh emosi, nafsu, atau hal-hal duniawi, termasuk sentuhan, maka wudhu pun bisa menjadi batal. Kita harus mengulanginya lagi, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan itu sayang. Karena Tuhan ingin kita hadir sepenuhnya, bukan setengah hati, bukan dalam keadaan yang bimbang.
Pernikahan adalah karunia, tapi ia bukan akhir dari perjalanan. Bahkan pernikahan bisa menjadi ladang pahala atau sebaliknya menjadi jebakan dosa, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Maka jangan kaget jika pernikahan tidak otomatis menghapus batas-batas syariat. Justru di dalam pernikahan, kita diajak untuk lebih bijak, untuk lebih menjaga diri, untuk lebih sadar bahwa cinta, kasih sayang, dan keintiman semuanya harus dikelola dalam bingkai kesucian. Wudu mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk spiritual, bahwa ada ruang dalam diri kita yang hanya boleh disentuh oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia, bahkan pasangan halal kita sekalipun, yang boleh mengambil alih ruang itu. Maka ketika wudu batal karena sentuhan, itu bukan larangan. Itu adalah isyarat lembut dari Allah. Kembalilah, bersucilah, dan hadirkan dirimu sepenuhnya di hadapanku. Mengapa wudu tetap batal meski sudah menikah? Karena wudu bukan tentang hubungan dengan manusia, tapi tentang hubungan dengan Tuhan. Karena cinta manusia tak pernah bisa menggantikan kehormatan saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan mengapa ada konsep pernikahan? Karena manusia butuh arah, butuh batas, butuh tempat suci untuk mencintai dan dicintai. Tapi tetap saja pernikahan adalah tentang dunia, sedangkan wudu adalah langkah menuju langit. Setiap syariat dalam Islam mengandung hikmah, termasuk hal-hal yang terlihat sepele. Maka jangan buru-buru mengeluh pada hukum, tapi bertanyalah apa pesan Allah di balik semua itu. Karena di balik batalnya wudu, mungkin Allah sedang mengingatkan kita bahwa seintim-intimnya hubungan antar manusia, tetap ada ruang suci yang hanya boleh dimiliki oleh Allah.